Satu, dua, tiga. Shalom, 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 shalom semuanya yang ada di rumah, yang ikut ibadah lewat Zoom dan lewat YouTube semuanya. Shalom. Oke. Setelah ini kita akan memulai sekolah minggu ya. Oleh karena itu kita siapkan hati sikap yang benar. Tapi sebelum itu kita akan berdoa dulu ya. Jadi mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah Tuhan untuk sekolah minggu. Kiranya Engkau memberkati dari awal, pertengahan, dan akhir. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, karena kita sudah mau mulai sekolah minggu, kita akan memuji Tuhan. Sebelum itu, Kak Fania minta berdiri ya. Yang masih duduk atau mungkin yang masih gangguin gitu kan. Silakan berdiri ya. Yuk kita berdiri biar kita semangat memuji Tuhan sama-sama. Yuk berdiri yuk. Kita akan nyanyi lagu Burung Pipit ya. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Sekali lagi, burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Reol. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Pasti Tuhan pelihara. Sekali lagi, pasti Tuhan pelihara. Yeay. Oke teman-teman, kita akan menyembah Tuhan lebih lagi. Oleh karena itu dipersilakan untuk duduk kembali dengan sikap yang baik, karena kita mau berdoa sama Tuhan. Nggak tengok-tengok sebelahnya atau nggak sambil mainan, nggak sambil makan. Nanti ya makannya ya. Oke, sekarang kita akan menyanyikan sebuah lagu. Untuk yang belum tahu nggak apa-apa, kita nyanyi sama-sama lagu ini ya, belajar. Kasih yang sempurna telah ku
sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kita nyanyi lagu ini sama-sama dari awal dengan hati mau menyembah Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Oh, takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari kita sembah Dia, mari kita sembah Tuhan kita, bilang terima kasih sama Tuhan Yesus dengan bahasa adik-adik sendiri, sebisa adik-adik sendiri. Tuhan yang tahu isi hati kita semua. Terima kasih Tuhan, Kau berkuasa Tuhan, Bapa yang kekal. Kasih-Mu Tuhan, kami terima kasih-Mu Tuhan, Kau sayangi hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau berkuasa Tuhan, Kau sayangi kami Tuhan. Bersyukur Bapa. Terima kasih. Kau beri yang ku pinta Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus Tuhan untuk berkat-Mu pada setiap kehidupan kami sehari-harinya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Engkau berkati kakak-kakak yang memberi
memberitakan firman-Mu Tuhan. Berkati juga supaya kami bisa menerima firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Moka, aku punya pertanyaan. Kamu kalau bisa jawab hebat deh. Jawab ya. Lebih besar mana tikus sama kelinci? Tikus sama kelinci. Yo, lebih besar mana? Tikus sama kelinci. Ya besar kelinci. Gitu aja nggak tahu Mochi. Betul, Moka hebat. Lagi. Lebih besar mana zebra sama kuda? Ayo, lebih besar mana zebra sama kuda? Zebra sama kuda. Besar kuda. Betul, hebat lo Moka, hebat. Lagi. Lebih besar mana kuda Nil? Kuda Nil itu kan besar. Sama gajah yang belalainya panjang. Lebih besar mana kuda Nil apa gajah? Yo. Kuda Nil sama gajah. Besar mana ya? Besar mana ya? Besar gajah. Betul kan? Gajah kan? Betul. Pintar, Moka pintar. Terakhir. Jadi susah ini pasti Moka nggak bisa nanti ya. Tak cari pertanyaan yang susah. Apa ya? Oke. Lebih besar mana semut sama kutu? Hayo, semut sama kutu lebih besar mana? Kutu sama semut. Besar kutu. Salah, Moka salah. Yang betul lebih besar semut dari kutu. Besar kutu, pokoknya kutu. Lebih besar semut. Kutu. Semut. Kutu. Semut. Sudah. Kok rame besar kecil, yang besar itu Kak Maria. Ya, yang besar Kak Maria. Besar kecil siapa yang lebih besar? Yang lebih besar Kak Maria. Yang besar itu lawan yang kecil, belum tentu yang kecil kalah. Yang kecil belum tentu kalah, yang besar juga belum tentu menang. Betul nggak adik-adik ya? Yang kecil belum tentu dia kalah, yang besar juga belum tentu menang. Karena ada cerita di Alkitab juga seperti itu loh. Adik-adik tahu nggak? Di Alkitab diceritakan ada orang kecil, anak yang kecil melawan orang yang besar, tapi yang kecil malah menang. Ayo, siapa yang tahu? Kecil melawan yang besar, tapi yang kecil yang menang. Adik-adik tahu nggak? Ayo, siapa yang tahu? Angkat tangan. Angkat tangan. Ya, betul. Dijawab sama-sama. Siapa? Daud dan Goliat. Daud yang kecil melawan Goliat yang besar. Siapa yang menang? Daud. Betul sekali, yang kecil yang menang. Jadi belum tentu yang besar itu pasti menang. Yang kecil juga bisa menang. Asal ada rahasianya. Kenapa Daud menang? Daud menang bukan karena Daud jago main pengali-ali atau ketapel ya. Daud menang bukan karena Daud itu hebat, pinter lari, pinter salto, bisa terbang, bisa menyelam di tanah kayak Naruto, kayak yang lain-lain. Bukan adik-adik. Tapi waktu Daud datang, Daud bilang begini, "Hai Goliat, kamu datang dengan membawa pedang." Pedang gini, pedang. Tapi kata Daud, "Aku datang
dengan nama Tuhan. Wah, jadi Daud menang karena Daud disertai Tuhan. Daud menang karena Daud bersama dengan Tuhan. Tidak sendiri, bersama dengan Tuhan. Apa artinya bersama dengan Tuhan? Bersama dengan Tuhan itu artinya percaya kepada Tuhan. Menjadikan Tuhan Yesus satu-satunya dalam hidup kita. Satu-satunya apa? Satu-satunya yang kita percaya, satu-satunya yang kita andalkan, kayak lagu. Satu-satunya yang ku andalkan, gitu ya. Mengandalkan itu apa sih, Kak? Mengandalkan itu artinya begini, ketika adik-adik ada dalam kesulitan, ketika adik-adik sedang sedih, adik-adik enggak cari pertolongan ke sana ke sini dulu, tapi adik-adik percaya kepada Tuhan. Adik-adik percaya bahwa Tuhan yang akan menolong adik-adik. Adik-adik percaya bahwa Tuhan satu-satunya yang akan membantu adik-adik. Itu artinya mengandalkan. Daud mengandalkan Tuhan. Oleh sebab itu Daud mengalami kemenangan walaupun dia kecil. Kita juga harus selalu mengandalkan Tuhan. Kak, tapi sekolah ujianku itu susah. Matematika itu susah. Bahasa Inggris apalagi susah. Apalagi bahasa daerah, Kak, susah banget. Oke, semuanya susah. Tapi adik-adik jangan mengandalkan orang. Jangan mengandalkan kekuatan adik-adik. Tapi percayalah kepada Tuhan. Tuhan menyertai adik-adik. Ya, ayat hafalan kita hari ini kita akan baca dulu Mazmur 60 ayat 14 ya. Mazmur 60 ayat 14. Bagaimana bunyinya? Bunyinya begini. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Sebab ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Wow, bersama dengan Allah, bersama dengan Tuhan, kita akan melakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Wah, ya. Dan Tuhan Yesus sendiri pernah ngomong sama murid-muridnya, sama kita, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi adik-adik sekalipun ada hujan, lampu mati, ya, terus ditinggal mama pergi mungkin, adik-adik cuman sama kakak di rumah, sama-sama adik di rumah, sendirian, gak usah takut. Kenapa? Karena Tuhan berjanji, Tuhan bersama dengan adik-adik, Immanuel. Ya, nama Tuhan itu disebut Immanuel. Kenapa? Karena Tuhan meninggalkan surga, datang ke dalam dunia, lahir di kandang, mati di atas kayu salib. Bukan hanya menebus dosa kita, tapi Tuhan mau Dia ada bersama dengan adik-adik senantiasa. Dia bisa bersama dengan adik-adik selalu. Ya, oleh sebab itu nggak usah takut dimanapun adik-adik berada, di mana ya itu ya? Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di kanan, di kiri, di atas, di bawah, belakang, muka, samping kiri, samping kanan, sedikit kiri, sedikit kanan, di mana-mana ada Tuhan. Kanan kiriku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Ada Tuhan yang menyertai adik-adik. Ada Tuhan yang bersama dengan adik-adik. Oleh sebab itu adik-adik juga harus mau bersama dengan Tuhan. Berjalan dengan Tuhan. Apapun kesulitan adik-adik, dalam suka, dalam duka, adik-adik harus tetap percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan adik-adik. Tuhan selalu bekerja dalam hidup adik-adik. Supaya adik-adik melakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bukan dengan kekuatan, tapi dengan Tuhan. Ayo kita baca ayat hafalan kita sekali lagi. Khusus untuk anak kelas kecil, cukup hanya baca yang di atas saja. Ya, 1, 2, 3. Mazmur
ayat 14. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Sebab ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Haleluya. Untuk cerita tentang Daud dan Goliat lebih jelas lagi, adik-adik yang ada di kelas Zoom bisa bertanya dan mendengarkan dari guru kelas masing-masing nanti. Tapi untuk adik-adik yang ibadah melalui YouTube bisa bertanya kepada mama dan papa. Cerita jelasnya seperti apa? Kalau enggak adik-adik baca sendiri di Alkitab. Oke? Ya, selamat mengikuti kelas Zoom dan juga selamat buat adik-adik yang akan mengikuti kelas melalui YouTube. Selamat beribadah, selamat mengikuti kelas dengan sungguh-sungguh. Konsentrasi ya, konsentrasi. Oke, sampai ketemu minggu depan dengan kakak-kakak yang lain, dengan kakak-kakak yang cantik, yang ganteng, yang lainnya. Sampai ketemu minggu depan. Shalom, shalom, shalom. Selamat hari Minggu. Shalom.